Perusahaan asal Eropa yakni Bosch, diam-diam rupanya tengah membidik peluang investasi di Indonesia, terutama berkaitan dengan ekosistem kendaraan listrik. Dalam konteks hubungan antar negara, saya tidak akan pernah memberikan toleransi sedikitpun dalam hal penindakan. Pemerintah antara lain telah dan akan terus melakukan pengejaran dan penyitaan terhadap aset-aset yang tidak kooperatif. Juga penggunaan lahan negara terus dievaluasi secara menyeluruh. Izin-izin yang tidak produktif, yang dialihkan ke pihak lain, serta yang tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan, hari ini juga kita cabut. Staf khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bidang Percepatan Pengembangan Industri Sektor SDM, Agus Djahajana Wirakusuma menjelaskan, Bosch sendiri nantinya akan membidik peluang investasi terkait di komponen penggerak motor listrik. Menurut Agus, penggerak motor listrik yang biasa dipakai biasanya ada dua jenis model, yakni model hub yang berada di roda belakang dan model mid-drive yang ada di bagian tengah. Adapun fokus bisnis yang dilakukan perusahaan asal Jerman tersebut nantinya terkait komponen untuk roda penggerak di bagian belakang atau hub drive. Yang banyak nanya dari Bosch, dia tertarik untuk partisipasi. Dia bilang akan investasi kalau demand-nya ada, ungkap Agus saat ditemui di Gedung Kementerian SDM Jakarta dikutip Kamis, 3 Agustus 2023. Dia yang di hub drive, kalau yang kita sekarang kan di mid drive. Kalau yang hub itu yang di jari-jarinya, jadi jari-jarinya diganti, dia ada penggeraknya, ujarnya. Meski demikian, ketertarikan Bosch tersebut masih dalam tahap pembicaraan awal. Pasalnya perusahaan masih ingin melihat seberapa besar pasar kendaraan listrik di Indonesia itu tumbuh. Dia tertarik kalau pasarnya besar, kan dia nggak bikin mobil listrik, dia cuma bikin komponen doang. Kan banyak kayak Nippon Denso, itu bikin AC untuk mobil, dia nggak bikin mobil, gas baterai, kan juga bikin itu, dia bikin untuk jutaan mobil itu juga jadi besar, tambahnya. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan kebijakan hilirisasi bahan mentah akan terus dilanjutkan, meski Indonesia kalah dalam gugatan larangan ekspor nikel atau WTO. Hilirisasi juga akan berlanjut meski Dana Moneter Internasional IMF meminta pemerintah untuk mempertimbangkan penghapusan kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak meluas pada komoditas lain. Hilirisasi harus kita teruskan meskipun digugat WTO, meskipun diberi peringatan IMF, apapun barang ini harus kita teruskan, kata Jokowi dalam pengukuhan pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo 2023 sampai 2028 Senin 31 Juli. Jokowi mengatakan hilirisasi membawa manfaat termasuk dalam pembukaan lapangan kerja. Ia mencontohkan hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah telah menyediakan lapangan kerja bagi 71.500 tenaga kerja dari sebelumnya 1.800 tenaga kerja. Kemudian di Maluku Utara sebelum hilirisasi, hanya 500 orang yang bekerja di pengolahan nikel, namun setelah ada hilirisasi naik menjadi 45.600 pekerja. Tak hanya dari sisi lapangan kerja, Jokowi mengatakan negara juga mendapat keuntungan atas hilirisasi dari pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penghasilan atau PPH, royalti dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Ia memberi contoh negara mendapat pendapatan yang besar dari hilirisasi nikel di Morowali, Sulawesi Tengah. Namun ia enggan menyebutkan jumlah yang didapatkan negara dari hilirisasi nikel di wilayah itu. Saya sebetulnya mau buka yang di Morowali, negara dapat berapa, tapi ini rahasia Dirjen Pajak, tapi besar sekali. Saya kaget juga dapat angkanya, kata Jokowi.